Hey guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Trading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema apakah si dia suka membandingkan aku dengan yang lainnya? Nah, kira-kira ya, apakah si dia, seseorang yang kalian fokuskan, suka membanding-bandingkan kamu dengan yang lainnya? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat, ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Apakah si dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Silakan afirmasi positif ya. Fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini ya. Sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Apakah dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Apakah si dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Oke, di sini keluar the pool ya. Sepertinya kayak saya disuruh ngeluarin kartunya lagi ya. Saya ikutin energi yang ada. Nanti baru saya jelaskan. Oke, saya akan ambil kartunya semua. Oke. Apakah si dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Oke, saya nangkap energi kuat sekali ya. Dari kartu yang pertama keluar the pool ya. Ini menandakan si dia yang kalian tarik energinya di sini hampir rata-rata si dia ya. Dari mereka yang kalian masukkan di readingan ini. Seseorang yang masih mencintai kebebasan. Oke, masih si dia ini hampir rata-rata masih suka tebar pesona, masih kepingin kenal lebih dari satu gitu ya, walaupun dia bersamamu. Nah, ketika dia mencoba untuk kenalan dengan yang lainnya ya, ketika dia tidak bersamamu, ini bisa melalui dia menggunakan sosial media, dating app ya, tanpa sepengetahuan kalian. Karena saya nangkep di sini hampir rata-rata orang yang kalian fokuskan ya, ketika kalian menemukan video ini termasuk salah satu tanda ya, warning buat kalian atau peringatan buatmu, atau ini termasuk pesan buat kalian ya, yang dimana seseorang yang kamu fokuskan ini ketika tidak bersamamu, dia berkenalan dengan lawan jenis lain ya, seperti yang saya sampaikan, bisa dari melalui dating app, sosial media ya, atau nyata. Tapi ya, ketika dia berkenalan dengan yang lainnya,
Setelah dia kenal 1, 2, 3 contoh seperti itu ya, tapi pikirannya itu selalu tertujunya ke kalian ya. Ini kartunya ya. Memang seseorang yang kamu cintai, yang kamu fokuskan ini memang masih suka penasaran dengan lawan jenis lain ya. Tapi ketika dia kenal gitu ya, simpelnya ya, ketika dia kenal dengan yang lain-lainnya, pikirannya selalu kepada kalian ya. Jadi kayak kamu tuh masih termasuk yang paling istimewa di antara mereka-mereka ini gitu ya. Dan pada akhirnya membuat dia tuh bingung ya, padahal dia kenal jauh lebih cantik ya, jauh lebih ganteng. Tapi kenapa ketika dia mencoba untuk memulai untuk pendekatan dengan seseorang yang nantinya dia pikir bakal akan siapa tahu gitu ya, kalau dia bisa kenal mungkin dia bisa meninggalkan kamu dan dia bersamanya, tapi dia nggak bisa ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi si dia yang kamu fokuskan ini ya, ketika dia mencoba untuk memberikan perasaannya pada yang lain, dia seperti kayak kena magnet ya, kamu kayak menarik gitu ya energinya untuk pulang ke rumah, untuk mengingatmu. Karena yang saya tangkap di sini, antara kamu dengan si dia ini, kamu mencintai dia begitu tulus. Kamu merasa dengan dia itu kamu sudah memberikan kepercayaan ya, yang dimana kamu sudah tidak mencurigai dia, kamu sudah yakin kalau dia itu bakal akan juga memperjuangkan kamu ya. Padahal di sini hampir rata-rata kalian yang menemukan video ini kayak salah satu pesan ya, tanda buat kalian yang kamu disuruh mengetahui energi orang yang saat ini kamu fokuskan ya. Nah, saat ini yang kamu fokuskan ini ada di satu titik itu on off sama kalian. Coba kamu ini ingat-ingat ya. Jadi ketika dia contoh terbiasa kamu hubungi, mungkin dia baik-baik saja ya, memberikan jawaban yang intens, tapi ada di satu titik dia juga seperti kayak menghindar gitu ya, menggantungmu. Terkadang dia mengatakan dia sibuk, dia nggak bisa ketemu kamu. Nah, karena apa? Karena seseorang yang kamu fokuskan hampir rata-rata yang kamu tarik energinya di sini memang masih mencintai kebebasan. Tetapi ternyata dia tidak bisa membagikan perasaannya pada lawan jenis lain. Nah, lucunya di situ. Ya, pada akhirnya apa? Pikirannya ke kamu, ya. Ketika dia mencoba untuk menyakitimu, ya, berbagi dengan yang lainnya, ya, dia selalu nggak nyaman, selalu tersakiti. Karena ada sebagian dari dia sempat dekat dengan seseorang ya, dia pikir bakal akan jauh lebih menstabilkan hidupnya, menyenangkan dia, ternyata malah menyakiti dia, hanya memanfaatkan energinya tanpa sepengetahuan kalian. Ya, ada sebagian kalian juga sudah sedikit merasakan ya kalau pasanganmu ini ada pilihan lain, gitu ya. Tapi energi dia selalu diarahkan ke kamu. Karena kenapa? Karena antara kamu sama dia ini, kalian berdua ada kenyamanan. Memang salah satu di sini sifatnya masih childish ya, masih egois, masih labil. Ya khususnya si dia ya, karena di sini readingan yang menonton kamu. Oke? Tapi kamu nyaman dengan dia, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan apakah dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Betul. Ya. Tapi kamu tetap yang terbaik, gitu ya. Kan lucu ya, akhirnya apa pikirannya ya ke kamu, tertuju ke kamu. Ini kan dia sudah mencoba untuk dekat lebih dari satu di sini, hampir rata-rata. Karena di sini kamu itu di mata dia itu beda dari yang lainnya. Kedewasaan kamu, ya, kemandirian kamu yang nggak pernah mengeluh, kamu yang nggak pernah memanfaatkan dia, ya. Jadi di sini dia mulai menimbang-nimbang. Kok ternyata tetap dia ya yang luar biasa kalian, gitu ya. Karena di sini kamu menjadi sosok yang begitu mandiri, yang nggak pernah merengek sama dia. Ketika dia tidak memberi kabar, kamu juga tidak pernah memaksa. Ya, sedangkan dia mencoba untuk dekat yang lain, nggak memberikan kabar dalam 1 jam, contoh kasarnya ya,
Dia sudah ditanya kamu ada di mana, dengan siapa, bla bla bla, nah contoh ya. Dan ini membuat dia lelah katanya ya. Makanya energinya diarahkan lagi ke kalian ya. Seseorang yang seperti kayak setelah dia mulai ada kesadaran kalau kamu itu yang terbaik ya, dia mulai menjadi sosok yang bijak ya, menjadi sosok yang pada akhirnya akan membuat pilihan. Ini positif sih, walaupun apa yang saya sampaikan ini rada membuat kamu kesel ya, karena dia ternyata membanding-bandingkan kamu gitu ya. Tapi hal yang wajar, memang realita kehidupan kita nyata ini memang dari segi asmara memang seperti ini. Jangankan kalian yang belum ada pernikahan, ikatan pernikahan, yang sudah menikah aja bisa berbagi cinta ya, bisa berbagi hasrat. Nah, buat kalian yang apalagi belum dalam ikatan pernikahan ya, makanya di sini jangan pernah lelah untuk meminta pada Sang Semesta gitu ya. Oke. Nah, di sini kamu di mata dia itu kamu sosok yang sangat aktif ya, dalam arti kamu itu rajin, orangnya pekerja keras ya, dan ketika dia membutuhkan sesuatu, kamu selalu berikan bantuan ya, kamu selalu memberikannya dengan ikhlas. Nah, di sini seseorang yang kamu fokuskan ini mulai seperti kayak ada kesadaran ya, spiritualnya mulai terbangun, yang dimana dia mulai menjadi sosok yang pelan-pelan bisa menghargai ketulusanmu, kebaikanmu ya, bantuanmu, dan dia mengakui ya kalau dia itu pernah mengkhianatimu ya, berbagi hasrat dengan yang lain. Hampir rata-rata kalian yang menemukan video ini, maaf aja ya, si dia ini berbagi hasrat dengan lawan jenis lain ya, ketika dia tidak bersamamu. Tetapi dia tidak bisa bersama dengan orang yang dia fokuskan tersebut ya, orang barunya, selingkuhannya, pelakornya. Pada akhirnya apa? Kembali lagi kepadamu. Karena apa? Dia tahu kenyamanan ya, kebahagiaannya itu dengan siapa? Ternyata dengan kalian. Dan ini membuat dia sakit hati ya. Dia mengatakan, aku menyesal, aku sudah membanding-bandingkan kamu dengan lawan jenis lain, padahal kamu sudah memberikan aku segalanya ya, kasih sayang, perhatian, bantuan. Ketika itu aku masih belum menghargai itu dan tidak pernah bersyukur ya kepada Sang Semesta ketika kamu didatangkan di kehidupanku. Nah, saat ini ternyata aku sudah ditegur ya, dia mendapatkan teguran. Nah, teguran ini saya nangkepnya dia ada seperti kayak cobaan, contoh kerjaannya dia yang seperti kayak ada masalah ya, karena dia sudah berbuat curang di belakangmu ya, karena tabur tua itu nyata, karma itu real. Dan ada sebagian si dia ini juga ketika mendekati seseorang yang menurut dia itu bakal akan jauh lebih baik darimu, dia juga menyakiti dia ya, dia tersakiti karena orang yang dia perjuangkan ternyata hanya memanfaatkan tenaganya, energinya, materinya ya. Jadi si dia yang kamu tarik energinya di sini, apakah dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Memang betul sekali, tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa kamu dan dia banyak sekali kecocokan. Di sini merasa bahwa kamu dan dia itu ternyata sulit untuk dipisahkan. Ya, di sini yang pada akhirnya dia mengakui kebahagiaannya ya, dan niat dia untuk mendekati kalian itu memang niatnya untuk sebuah kebahagiaan. Dan pada akhirnya seseorang yang kamu tarik energinya di sini memang memutuskan untuk berbahagia denganmu. Ini memang energinya rada sedikit membuat kamu resah ya, karena memang rata-rata seseorang yang kamu fokuskan di sini, kalau yang saya tangkap ya, sesuaikan saja, dia yang terkadang menggantungmu ya, on off sama kamu. Tapi kamu di sini dengan sebagai sosok yang selalu tidak menghiraukan dengan kekurangan dia ya, kamu fokus pada aktivitas kamu yakin dan percaya sama dia, maka dia disadarkan oleh Sang Semesta. Pada akhirnya apa? Larinya ke kamu tuh kan, energinya kan beruntun ya, akhirnya penawarannya tetap ke kamu ya. Ini sangat positif
ya, walaupun memang rada sedikit membuat kamu seperti kayak kaget ya mungkin ya, atau mungkin merasa ternyata aku dibohongi, nah contoh gitu ya. Tapi namanya manusia, nggak ada yang sempurna ya. Tuh pada akhirnya di bottom of the deck-nya ya, dia larinya akan ke kamu. Dia akan memberikan penawaran jauh lebih baik ya, atau jauh lebih ada keseriusan terkoneksi dengan kalian ya. Jadi apakah dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Memang betul ya, pasanganmu memang sosok yang masih berpetualang, masih suka kebebasan, masih suka tebar pesona. Tapi setelah dia merasakan di luar sana tidak ada yang menurut dia itu membahagiakannya ya, dia diarahkan lagi menujumu. Karena kenapa? Karena memang kamu tetap yang terbaik buat si dia ini ya, yang kamu tarik energinya di sini. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya. Jadi apakah dia suka membanding-bandingkan aku dengan yang lainnya? Betul ya. Tapi seseorang yang kamu fokuskan di sini pada akhirnya kan kamu tetap yang terbaik. Oke, buat kalian yang kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini ya, personal reading. Ini general reading, nggak resonate, nggak masalah. Oke, ini kakak kasih Enderman Centilnya pesannya apa? Oke, kakak shuffle ya. Tuh ya, seseorang yang memang hampir rata-rata yang kalian tarik energinya di sini ya. Ini kan pesannya aja juga saya disuruh menyampaikan kepada kalian. Dia yang kamu fokuskan itu rata-rata menutupi sesuatu tuh. Tapi kan endingnya kamu sudah tahu ya. Tadi di kartu tarotnya kan saya sudah disuruh menyampaikan kepada kalian. Walaupun dia banyak menutupi sesuatu, pada akhirnya kan dia penawarannya ke kamu, gitu ya. Tuh, karena apa? Karena kalian berdua adalah true love. Ini tadi kartunya kan juga mengatakan ya, karena dia ngerasa juga banyak kesamaannya dia dapatkan darimu ya, kalian berdua. Kamu satu sama lain di sini memang masih saling energinya nggak bisa berbohong ya. Kalau satu sama lain memang banyak kenyamanan yang kalian rasakan. Dari segi hasrat apa juga memang kalian berdua banyak kecocokan. Tuh, chemistry ya. Tadi di kartunya kan juga mengatakan ya, ketertarikan yang cukup kuat, luar biasa, yang nggak bisa lepas antara kamu sama dia. Tuh ya, energi kalian yang saling tarik menarik terus-terusan ya. Ketika dia berbuat kesalahan di luar sana, energinya tetap ketarik ke kamu ya. Tapi endingnya kan positif. Oke, jadi di sini ada saran juga dari The Romance Angel-nya ya, maafkan segala kesalahannya, nggak usah kita dendam ya terhadap seseorang yang sudah berbuat kesalahan terhadap kita ya. Agar apa? Agar energi kalian juga tetap stabil dan kamu selalu akan dilindungi dengan energi-energi positif. Maka seseorang yang niatnya tidak baik, maka dengan kena energimu yang beraura positif, maka dia ketarik dengan energimu yang ikutan untuk jadi positif. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Ini kakak kasih zodiak dari dia yang kalian fokuskan. Oke, di sini ada Aquarius, Virgo, Taurus, Gemini, Aries kuat, Sagittarius, Leo, Cancer lumayan, Libra, Capricorn, Pisces, Scorpio sedikit ya. Hanya energi, nggak apa-apa. Kakak kasih inisial nama. Ini inisial nama kurasa kalian sudah paham ya. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. N, R, A, M, P, G, F, K, D, satu lagi, oh dikasih 2, oke, Y, H. Oke, kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.